semuanya, saya Syafira Putri Khairani. Saya Sintia Maulida Kusuma. Saya Bila Zaratunisa. Saya Alfira Syafira. Saya Dini Mona. Saya Anissa Anggraini. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Bila Zaratunisa akan menjelaskan pengertian. Jadi, teks kritik adalah teks yang berisi tanggapan dan penilaian terhadap suatu karya. Contohnya seperti novel, cerpen, lagu, lukisan, dan film. Sedangkan esai adalah teks yang berisi pendapat pribadi mengenai suatu fenomena seperti alam, bencana, tokoh, dan yang lainnya. Perkenalkan, saya Syamila Putri Khairani di sini akan membahas tentang perbandingan teks kritik dan teks esai. Perbandingan yang pertama yaitu isinya. Teks kritik itu membahas tentang kelemahan dan kekurangan suatu karya, dan pembahasannya itu bersifat objektif atau berdasarkan teori, pendapat, dan fakta. Sedangkan pada teks esai membahas tentang fenomena tertentu seperti sosial, budaya, agama, lingkungan, dan sebagainya. Dan pembahasannya itu bersifat subjektif atau berdasarkan sudut pandang penulis. Nah, perbandingan kedua yaitu dari strukturnya. Teks kritik memiliki struktur yang pertama yaitu identitas karya, sinopsis, kelemahan dan kekurangan, serta deskripsi manfaat. Sedangkan pada teks esai memiliki struktur pernyataan umum atau tesis, rangkaian gagasan, serta penegasan ulang. Nah, dari kedua teks ini juga memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menggunakan gaya bahasa ilmiah populer. Perkenalkan, nama saya Dini Mona dari kelas 12 3. Di sini saya akan membahas langkah-langkah mencari teks kritik. Yang satu, memilih jenis karya, menarik, penting, dan dikuasai. Yang kedua, menspesifikasikan jenis karya ke dalam gagasan yang lebih terperinci. Yang ketiga, membaca karya untuk memberikan penilaian, seperti menganalisis karya sastra, menilai fakta yang dibahas, memberikan pendapat dengan didasarkan pada teori dan kritik. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun esai. Nomor satu, memilih jenis topik seperti penting, sorotan masyarakat, dan bermanfaat. Selanjutnya, menarik, aktual, peristiwa besar, orang-orang terkenal, khas atau langka. Selanjutnya, dikuasai, berdasarkan pengalaman dan sesuai pengetahuan. Dan yang ketiga, menspesifikasi topik ke dalam gagasan yang lebih terperinci. Yang keempat, mengumpulkan bahan. Yang kelima, mempertimbangkan sasaran pembaca. Kenalkan, nama saya Sintia Maulida Kusuma dari kelas 12 3. Di sini saya bakal menjelaskan satu persatu isi struktur dari teks kritik. Oke, yang pertama itu ada pengenalan karya. Pengenalan karya ini merupakan pengenalan suatu karya yang akan dikritik, mulai dari judul, penerbit, atau latar belakang si karya ini. Yang kedua itu ada sinopsis. Sinopsis ini merupakan kesimpulan atau ringkasan secara padat dan jelas dari garis besar cerita karya tersebut. Yang ketiga itu ada penilaian. Di sini si penulis ini menyampaikan pendapat, analisis, dan tanggapan terhadap karya yang dikritik, baik kritiknya merupakan kelebihan maupun kekurangan dari karya tersebut. Lalu yang keempat ada penegasan ulang. Bagian terakhir ini berisi kesimpulan atau penegasan kembali pendapat penulis tentang karya tersebut. Biasanya berupa ringkasan dari hasil penilaian dan saran bagi pembaca atau pencipta karyanya. Perkenalkan, nama saya Alfira Syafira dari kelas 12 3. Saya akan membahas tentang struktur esai. Esai terbagi dari 3 bagian, yakni ada tesis, rangkaian argumen, dan penegasan kembali. Tesis merupakan isu permasalahan dan pandangan umum penulis. Rangkaian argumen merupakan fakta-fakta dan pendapat. Penegasan kembali yaitu kesimpulan dan rangkuman. Berikutnya ada kaidah kebahasaan, kritik, dan esai.
yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau kausalitas. Kata-kata yang menyatakan penilaian atau tanggapan. Kata-kata kerja mental yakni kata kerja yang menyatakan kegiatan X. Berikut ada kata-kata perujukan, kata-kata persuasif, dan yang terakhir pernyataan-pernyataan yang bersifat mendefinisikan. Perkenalkan, nama saya Andisa Anggraini. Di sini saya akan memberitahu langkah-langkah menulis esai secara singkat. Yang pertama yaitu merumuskan sebuah gagasan pokok tesis dalam satu kalimat lengkap. Kedua, mengembangkan gagasan pokok sebagai sebuah paragraf tersebut. Ketiga, merumuskan pikiran-pikiran yang mendukung dan membeberkan gagasan pokok. Keempat, menulis fakta-fakta yang menguatkan pikiran-pikiran tersebut. Mengembangkan pikiran-pikiran dan fakta-fakta tersebut secara orisinal dalam beberapa paragraf. Memandukan paragraf-paragraf tersebut dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan topik utama. Menyusun paragraf simpulan. Yang terakhir yaitu menyunting esai.